Salam filsafat, salam kebijaksanaan. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua melakukan sebuah perjalanan waktu, bukan dengan mesin waktu, tapi melalui analisis struktur sosiopolitik yang ditawarkan oleh Ahmed Kuru dalam bukunya yakni Islam, Otoritarianisme, dan Ketertinggalan. Buku ini bukan sekedar buku sejarah, namun sebuah upaya dekonstruksi. Artinya, kita mencoba membongkar asumsi-asumsi lama yang sudah mapan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik layar terisi dunia muslim saat ini. Kita akan membahas apa yang disebut guru sebagai dalam tanda kutip stagnasi struktural. Istilah ini merujuk pada kondisi di mana sebuah peradaban berhenti berkembang, bukan karena takdir tentunya, namun karena struktur sosial, politik, dan ekonominya sudah terkunci dalam sistem yang menghambat inovasi. Guru ingin kita melihat anatomi krisis ini, mulai dari titik tertinggi kejayaan atau era keemasan, hingga titik di mana kita seolah berjalan di tempat. Tujuan dari pembahasan ini sederhana, saya ingin kita semua berhenti menyalahkan faktor eksternal dan mulai berani melakukan refleksi kritis ke dalam. Kita akan membedah bagaimana perubahan institusi internal bisa mengubah nasib sebuah bangsa. Nah, sebelum masuk ke akarnya, mari kita akui dulu realitas pahit yang sedang kita hadapi saat ini. Kita bisa melihat 3 gejala utama krisis modern. Langkah pertama dalam melakukan diagnosis adalah melihat gejalanya. Guru mencatat ada 3 gejala utama yang menghantui dunia muslim kontemporer, yakni kekerasan, otoritarianisme, dan ketertinggalan sosioekonomi. Menariknya adalah, Guru menekankan bahwa konflik yang paling banyak terjadi bersifat intra-Islam. Artinya, konflik antar kelompok di dalam tubuh Islam sendiri yang identitas primordialnya dibajak demi kepentingan politik kekuasaan. Gejala kedua adalah otoritarianisme persisten. Istilah ini merujuk pada ketahanan rezim yang tidak demokratis untuk tetap berkuasa meskipun gelombang demokratisasi global sedang terjadi di tempat lain. Di sini, Guru menyoroti penyalahgunaan hukum penodaan agama atau bisa kita sebut blasphemy laws sebagai instrumen politik untuk membungkam intelektual dan oposisi yang mencoba menawarkan nalar kritis terhadap penguasa. Lalu, gejala ketiga adalah ketertinggalan di bidang sains dan ekonomi. Bayangkan, total anggaran riset R&D seluruh dunia muslim jika digabungkan ternyata masih kalah dibandingkan anggaran riset satu universitas elit di Amerika Serikat. Ini adalah anomali. Sebuah penyimpangan sejarah, karena dulu kita adalah pusat ilmu pengetahuan dunia. Pertanyaannya adalah, kenapa kita bisa sampai di titik ini? Banyak orang punya jawaban yang menurut Guru keliru. Guru mulai melakukan dekonstruksi terhadap narasi populer. Dia membantah pandangan esensialis, yakni sebuah cara pandang yang menganggap bahwa Islam secara esensi atau dasarnya memang tidak cocok dengan demokrasi atau kemajuan. Guru mematahkan ini dengan sejarah. Jika Islam adalah masalahnya, kenapa selama abad ke-7 hingga 11 dunia muslim bisa menjadi mercusuar toleransi dan sains? Jelas, masalahnya bukan pada ajaran agamanya. Dia juga mengkritik pandangan postkolonial yang cenderung menyalahkan imperialisme barat sebagai penyebab tunggal segala kehancuran. Guru tidak menutup mata bahwa penjajahan itu merusak, namun dia menegaskan bahwa peradaban muslim sudah mengalami dalam tanda kutip pembusukan internal jauh sebelum kapal perang Eropa pertama kali merapat ke pelabuhan kita. Menyalahkan faktor luar secara berlebihan justru membuat kita abai pada kegagalan institusional di rumah sendiri. Sebagai gantinya, Guru menawarkan tesis struktural. Dia berargumen bahwa akar masalahnya adalah transformasi kekuasaan dari ekosistem yang cair menjadi sebuah aliansi kaku antara elit politik dan elit agama. Aliansi inilah yang perlahan membunuh kemandirian ekonomi dan nalar kritis masyarakat sipil. Sekarang, mari kita bedah bagaimana simbiosis antara politik dan agama ini bekerja seperti penyakit. Ini adalah inti dari buku Guru, Simbiosis Aliansi Ulama Negara. Dalam filsafat politik, simbiosis ini adalah hubungan yang saling menguntungkan bagi elit, namun merusak bagi publik. Negara memberikan sokongan finansial, posisi birokrasi, dan monopoli hukum kepada otoritas keagamaan. Sebagai gantinya, para ulama memberikan legitimasi religius, artinya
Mereka memberikan stempel suci kepada penguasa agar rakyat patuh mutlak tanpa protes. Dampak dari aliansi ini sangat destruktif bagi dunia intelektual independen yang harusnya jadi dalam tanda kutip anjing penjaga bagi kekuasaan, malah bertransformasi jadi pegawai pemerintah yang tugasnya cuma membenarkan kebijakan sultan. Akibatnya, pengetahuan hanya dihargai jika ia mendukung stabilitas negara. Ruang publik pun menjadi sunyi, kering dari debat intelektual dan penuh dengan sensor. Kuru menggunakan istilah penyensoran oposisi untuk menjelaskan bagaimana kritik terhadap negara dibungkus seolah-olah sebagai serangan terhadap agama. Jadi, kalau teman-teman mengkritik kebijakan pemerintah, kalian bisa dituduh menyerang ajaran suci. Kondisi ini membunuh kreativitas berpikir dan membuat masyarakat jadi stagnan. Namun, aliansi ini butuh uang untuk bertahan hidup, dan uang itu datang dari sebuah jebakan sistemik. Faktor ekonomi di balik otoritarianisme, yaitu konsep negara rente, atau bisa kita sebut rentier state. Ini adalah negara yang sebagian besar pendapatannya bukan berasal dari pajak rakyat, namun dari rente atau keuntungan langsung kekayaan alam seperti minyak dan gas. Karena pemerintah meraup kekayaan langsung dari pasar global, mereka tidak punya ketergantungan pada warga negaranya. Disinilah berlaku prinsip taxation is the price of representation. Karena rakyat tidak ditarik pajak, penguasa merasa tidak punya kewajiban untuk mendengarkan aspirasi rakyat atau membangun sistem pendidikan yang unggul. Warga negara pun kehilangan daya tawar politiknya. Akibatnya apa? Akibatnya kelas menengah mandiri yang biasanya menjadi motor penggerak demokrasi akhirnya tidak pernah tumbuh dengan sehat karena semua orang sibuk berebut dalam tanda kutip kue dari kas negara. Ekonomi semacam ini bersifat ekstraktif. Artinya apa? Artinya hanya mengambil apa yang disediakan alam tanpa menciptakan nilai tambah melalui inovasi dan manufaktur. Nah, ini mematikan jiwa kewirausahaan masyarakat karena lebih menguntungkan menjadi penjilat elit negara daripada menjadi penemu. Padahal di masa lalu sistem ekonomi kita jauh lebih sehat dan dinamis. Mari kita tengok sebentar. Mengapa kita dulu begitu hebat di abad ke-7 sampai 11? Kuru bilang kuncinya ada dua, yakni otonomi dan pluralisme. Dulu, ekonomi kita berbasis pada perdagangan lintas kawasan yang cair. Ada kelas saudagar mandiri yang kaya raya dan independen yang menjadi penyokong utama kegiatan ilmu pengetahuan melalui sistem wakaf tanpa campur tangan birokrasi negara sama sekali. Yang luar biasa adalah di era ini para intelektual kita sangat merdeka. Tokoh-tokoh seperti Imam Abu Hanifah atau Imam Malik berani menolak jabatan dari khalifah demi menjaga integritas berpikir mereka. Sains spekulatif, yakni ilmu yang berfokus pada eksplorasi ide baru dan filosofis, berkembang pesat karena para ilmuwan tidak harus takut dengan belenggu dogma politik penguasa. Selain itu, ada kondisi pluralisme tanpa ortodoksi. Artinya, negara tidak memaksakan satu tafsir agama tunggal kepada rakyatnya. Tradisi penerjemahan lintas budaya terjadi secara organik karena masyarakatnya memiliki rasa haus ilmu yang dinamis. Ilmu pengetahuan dari Yunani, India, dan Persia diserap dengan terbuka. Sayangnya, kemerdekaan berpikir ini perlahan-lahan dipadamkan oleh sebuah perubahan besar di abad ke-12. Nah, kematian peradaban kita dimulai saat sistem ekonomi beralih dari pasar bebas ke tangan militer melalui apa yang disebut sistem IKTA. Ini adalah kebijakan konsesi lahan militer yang memindahkan kekuatan ekonomi dari pedagang kota ke tangan elit militer di pedesaan. Akibatnya, kelas penyokong ilmu pengetahuan yang independen perlahan-lahan mati karena sumber dananya dikuasai oleh tentara. Di sisi lain, para penguasa militer ini butuh legitimasi moral agar kekuasaan mereka dianggap sah oleh rakyat. Mereka kemudian merangkul para ulama dan mendirikan institusi resmi yang memprioritaskan kurikulum kaku. Nalar spekulatif atau filsafat mulai dicurigai dan dituduh sebagai ancaman terhadap stabilitas. Disinilah lahir apa yang disebut ortodoksi negara, di mana hanya satu tafsir yang dianggap benar oleh pemerintah.
Secara sosiopolitik, gagasan tokoh agama mulai dimanfaatkan penguasa untuk menyingkirkan lawan politik. Pintu ijtihad atau usaha sungguh-sungguh untuk merumuskan solusi baru atas masalah hukum perlahan ditutup demi menjaga ketertiban umum. Kita berhenti bertanya mengapa dan mulai hanya menghafal apa. Setelah masa ini muncul imperium-imperium besar. Namun, Kuru menyebut mereka memiliki kejayaan yang rapuh. 3 imperium besar, yakni Utsmaniyah, Safawi, dan Mughal, memang tampak megah di peta dunia. Namun stabilitas mereka dicapai dengan membunuh dinamika peradaban. Misalnya di Imperium Utsmaniyah, birokrasi yang terpusat mengikat ulama menjadi alat legitimasi mutlak. Bahkan mesin cetak sempat dilarang selama 3 abad demi menjaga monopoli informasi oleh elit. Inilah yang disebut Kuru sebagai kejayaan yang rapuh tadi. Kuat secara militer namun keropos secara intelektual. Ketika kolonialisme barat akhirnya datang di abad ke-18, pertahanan internal kita sudah lumpuh. Para pemimpin muslim saat itu merespon dengan melakukan reformasi top-down, yaitu upaya modernisasi yang dipaksakan dari atas oleh elit tanpa melibatkan masyarakat sipil. Mereka hanya meniru kulit luar birokrasi barat secara dangkal tanpa memberikan kemerdekaan pada nalar masyarakatnya sendiri. Dampaknya adalah dikotomi pendidikan. Lahir pecahan antara kelompok modernis sekuler yang didukung oleh negara dan kelompok tradisionalis religius yang merasa terancam. Ironisnya, kedua kelompok ini di kemudian hari malah sering saling mendukung otoritarianisme hanya untuk menekan satu sama lain. Keterpecahan sosial ini pada akhirnya melahirkan sebuah fenomena modern yang sangat menakutkan. Inilah cara Kuru menjelaskan radikalisme hari ini sebagai sebuah lingkaran setan. Prosesnya dimulai dari represi negara otoriter yang menutup semua ruang diskusi politik yang sehat. Ketika masyarakat sipil tidak punya tempat untuk bicara secara terbuka, mereka terdorong untuk bergerak di bawah tanah. Tanpa adanya ruang debat publik, ide-ide ekstrim tumbuh subur di kegelapan. Langkah selanjutnya adalah radikalisasi. Kuru mencatat bahwa penjara-penjara di negara otoriter seringkali bertransformasi menjadi universitas bagi ekstremis. Di sana, identitas agama dibajak untuk melegitimasikan perlawanan yang penuh kekerasan terhadap pemerintah. Rezim otoriter kemudian menggunakan ancaman radikalisme ini sebagai dalih untuk memperketat kontrol militer dan melakukan represi yang lebih kejam lagi. Siklus ini terus berulang. Otoritarianisme menciptakan radikalisme, dan radikalisme membenarkan otoritarianisme. Keduanya saling membutuhkan untuk eksis, sementara masyarakat sipil yang waras terjepit di tengah-tengah. Setelah melihat analisis Kuru yang sangat tajam ini sebagai mahasiswa filsafat, kita juga harus berani mengkritik tesisnya. Mari kita beri apresiasi dulu. Buku Kuru ini luar biasa karena berani keluar dari dikotomi usang, yakni esensialis melawan postkolonial. Dia memberikan perspektif sosiopolitik yang segar melalui data statistik, makroekonomi, dan indeks demokrasi modern. Bukan hanya sekedar narasi sejarah masa lalu, bukunya juga sangat objektif karena berani mengkritik otoritas keagamaan konservatif sekaligus penguasa sekuler otoriter dengan standar yang sama. Namun kita harus tetap kritis. Kuru ini memiliki titik buta berupa generalisasi geografis. Dia terlalu berfokus pada dinamika di Timur Tengah dan Asia Selatan sehingga dinamika unik di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, yang memiliki pola relasi agama negara yang lebih cair, kurang dieksplorasi secara mendalam. Selain itu, Kuru juga terjebak dalam determinisme struktural. Istilah ini merujuk pada pandangan yang menganggap bahwa struktur politik dan ekonomi memiliki kekuatan mutlak dalam menentukan arah sejarah, sehingga ia cenderung mengabaikan agensi individu atau gerakan akar rumput yang melawan arus aliansi. Kritiknya terhadap tokoh besar seperti Al-Ghazali juga seringkali dianggap terlalu fungsionalis sosiopolitik, tanpa memahami kedalaman spiritual sang tokoh secara utuh. Lalu, apa yang bisa kita ambil sebagai jalan keluar? Sebagai penutup, Kuru menawarkan restrukturalisasi fundamental. Solusi krisis kita tidak datang dari utang luar negeri atau militerisasi, namun dari 3 pilar utama,
yakni pertama, memutus rantai aliansi. Kita harus memisahkan secara tegas otoritas keagamaan dari cengkraman kekuasaan politik yang opresif. Agama tidak boleh lagi dijadikan stempel legitimasi untuk menindas rakyat. Pilar kedua adalah kemandirian ekonomi. Kita harus membebaskan sektor ekonomi dari kendali birokrasi, korup, dan jebakan sistem rente. Kita perlu menciptakan kembali kelas menengah mandiri yang tidak bergantung pada belas kasihan pemerintah. Karena kemandirian ekonomi adalah syarat mutlak bagi kemandirian intelektual. Pilar ketiga adalah menghidupkan kembali nalar kritis melalui semangat ijtihad dan sains spekulatif dalam sistem pendidikan kita. Kemudian, kutipan terakhir ini sangat relevan bagi kita semua, yakni perdamaian dan kemakmuran adalah produk dari keadilan dan kebebasan, bukan ketiadaan perang di bawah bayang-bayang senjata. Kemerdekaan politik hanyalah pergantian tuan jika tidak disertai dengan kemerdekaan berpikir. Ini adalah panggilan bagi kita, generasi baru, untuk membangun kembali tatanan masyarakat sipil yang kuat dan otonom. Terima kasih.